Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawab salamnya belum semangat karena baru makan yang ringan. Yang beratnya nanti habis tarawih. Mohon izin, saya akan mengulangi baca salam, boleh apa tidak? Yang menjawab salam saya doakan agar masuk surga. Yang tidak menjawab salam saya doakan agar tidak masuk angin, sehingga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqar rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang, calon-calon ahli surga semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Banyak enggak nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak sekali. Ada nikmatul kubro, nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah dengan keluh kesah dalam waktu yang sangat panjang, umat manusia diberikan hidayah oleh Allah, hidayatul iman, hidayatul Islam. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini diterima dan mendapatkan mardotilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat terlimpah keharipaan panutan umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya termasuk kita umatnya kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan anugerah kepada kita sampai malam hari ini kita masih bisa bernapas dengan lega. Saya masih bisa bernapas. Bapak-bapak masih bernapas enggak, Pak? Ibu-ibu, Bu, masih bisa bernapas enggak, Bu? Alhamdulillah, ini anugerah dari. Kalau kita sudah tidak bernapas lagi, tidak ada di sini, adanya di rumah penantian yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, namanya alam kubur. Orang tua kita, saudara, kerabat, begitu juga sahabat dan tetangga kita di bulan suci Ramadan tahun ini masih ingin berada di samping kita di bulan suci Ramadan. Tetapi mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah dan sekarang berada di alam barzah. Untuk apa? Untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala dari Allah, kelak akan dipersembahkan di hadapan Allah sebagai keberuntungan dan kesuksesan hidupnya. Kita doakan semoga almarhum, almarhumah, arwahnya tetap diterima dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan, diterangi kuburnya, damai, tenang, tentram, bahagia bersama dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang giliran kita yang oleh Allah diberikan sisa usia, maka kita harus mengambil kesempatan emas, yaitu untuk membekali diri kita, memperbanyak amal ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dengan menjalani ibadah puasa. Berbicara masalah ibadah puasa, kita sudah tahu Rasulullah bersabda, Syahrul Ramadan, Syahrul kataballahu siyamah wa sanantu qiyamah. Bulan suci Ramadan sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang yang di siang hari berpuasa, di malam hari mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih, ditambah juga dengan tadarus membaca Al-Quran, tahajud, bersodakoh. Di siang hari berpuasa, di malam hari qiyamul lail, maka akan diampuni seluruh kesalahan dan dosanya yang telah lalu, tidak akan tersisa sedikit pun. Gupirolahu ma taqaddama min dambi. Setelah kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, memasuki hari raya Idul Fitri, kayaumi waladatu ummu, keberadaan kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kuasa dan rahmatnya kita suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Ini keberuntungannya. Tetapi puasanya puasa al-imsak anil akli wasurbi, menahan diri daripada makan dan minum mulai fajar, terbitnya matahari, sampai terbenamnya, sampai maghrib. Itu semuanya tidak ada kesulitan.
Tetapi ibadah puasa yang sesungguhnya al-imsaku anil muftir, menahan diri dari makan dan minum, juga kita mampu menjaga diri dari yang membatalkan pahala puasa. Makanya kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, membentang jembatan Shiratal Mustaqim. Orang-orang Islam yang beriman kepada Allah akan melewati jembatan itu menuju sorga. Tetapi orang-orang kafir sudah lebih dulu ditenggelamkan di neraka. Ketika kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ kita akan menghadapi mizan, timbangan amal. Bahkan kita akan melewati hisaban, kita akan dihisab. Maka ketika manusia diintegrasi oleh Allah, ditanya masalah amal, perilaku, perbuatannya ketika di dunia, agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibutuhkan adalah, kira-kira apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah syafa'ah, pertolongan. Lalu siapa yang layak mendapatkan syafa'ah? Yang layak mendapatkan syafa'ah orang yang mengikuti perilaku jejaknya Rasulullah SAW, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surah ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad kepada manusia, barang siapa yang cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Yang mengikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu, bahkan akan memberikan ampunan kepadamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih sayang. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang cinta mahabbah kepadaku, maka kelak di akhirat, di dalam surga, akan bersama-sama di sampingku atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang layak untuk mendapatkan syafa'ah, orang yang cinta kepada Allah dengan mengikuti perilaku jejak langkahnya Rasulullah SAW, seperti kita menjalankan ibadah puasa dengan benar, yaitu menghilangkan puasa kita itu dari negatif. Jadi harus selalu positif, pikirannya harus jernih, jiwanya harus tentram, hatinya harus suci bersih. Itu puasa yang benar. Sampai-sampai jangan sampai ketika orang sedang berpuasa ada yang namanya kebencian, ada yang namanya kemarahan. Tetapi kalau untuk di jamaah Masjid Al-Ittihad di sini tidak ada orang yang suka ngambek. Ada yang suka ngambek nggak di sini? Makanya mudah-mudahan yang punya suami, suaminya yang soleh, istrinya yang solehah. Coba kalau istri yang solehah, maka ketika mau sahur, bangunnya itu pasti lebih dulu. Karena untuk mempersiapkan makan sahur itu barokahnya sangat luar biasa.
suami masih tidur. Ketika suami masih tidur, istri yang solehah membangunkan. Membangunkannya itu jangan pakai kaki, harus pakai tangan. Diajarkan oleh Rasulullah, hampiri itu suami, pegang pipinya, kalau miringnya ke pipi ke kiri berarti yang ada pipi kanan. Pegang pipinya, elus-elus sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sayangku, paru-paruku, belahan jantung hatiku, bangun, sebentar lagi sahur. Betul-betul yang dibangunkan ini suami, bangun langsung berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Di depan masih ada istri yang membangunkan. Istriku, sayangku, terima kasih telah membangunkan saya dari tidur. Istriku yang cantik, yang manis melebihi gula, mesra sekali. Barang siapa suami yang bermesrahan, terutama di bulan suci Ramadan, maka itu sama dengan beribadah 2 tahun lamanya. Kalau bersaat-saat, hitung saja pahalanya itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang giliran suami yang membangunkan istri, ya. Itu kadang-kadang kalau kata orang Jawa Tengah begini, suami bangunkan istri, tidak ada totokromo. Apa totokromo? Jadi tidak ada akhlak, tidak ada sopan santunnya. Membangunkan pakai kaki sambil ngomong. Kan istri itu sebenarnya amanah, titipan dari Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalaupun ada kesalahannya, wal afina anninas, berikanlah maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini kadang suami, tapi bukan suami di sini ya, membangunkan istri dengan kaki. Coba sambil bicaranya begini, kebo, bangun, sambil ditendang. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutupnya dari tausiah saya ya, alhamdulillah kalau di bulan suci Ramadan ini berjamaah sebanyak ini. Barang siapa orang yang sholatnya berjamaah, walaupun tidak semuanya khusyuk, imamnya lagi ada urusan, enggak khusyuk. Pengurus masjid juga banyak urusan, enggak khusyuk. Tapi ada 1-2 orang yang khusyuk, mendapatkan 27 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaannya. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, itu istimewa sekali ya. Maka akan dimudahkan urusannya, pintu rezekinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti dihisab, hisab yasiro, dihisabnya dengan seringan-ringannya. Makanya ibadah sholat berjamaah itu sangat luar biasa sekali. Makanya orang yang beriman kepada Allah, walaupun jauh ke masjid, ke musola, pasti sholatnya berjamaah. Rasanya itu dekat walaupun jauh. Tetapi kalau orang yang kurang beriman kepada Allah, tipis imannya, maka walaupun nempel dengan masjid, rasanya ke masjid itu jauh. Deketan ke puncak, deketan ke Singapura. Seperti ini. Tapi kalau diadakan sayembara, misalnya nih, diadakan sayembara, barang siapa orang yang sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ittihad di sini, maka barisan yang pertama masing-masing akan dapat bonus 20 juta. Kira-kira banyak yang datang nggak Pak? Ini akan banyak. Padahal innal fajri kana mashuda. Berjamaah sholat subuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus bukan puluhan malaikat,
ratusan juta malaikat turun ikut bersama dengan berjamaah membaca tasbih dan berdoa sehingga akan dijadikan benar-benar calon ahli surga semuanya. Tetapi kadang-kadang orang sholat itu ada sholat yang di tengah waktu, ada nggak? Kan afdhalus sholah fi awali waktiha, yang utama sholat di awal waktu, tapi ada yang di tengah waktu. Kalau yang di akhir waktu ada nggak? Duhur mentok asar, asar mentok maghrib, maghrib mentok isya, isya juga mentok subuh, subuhnya hampir ke siangan. Nah, sebagai pembicaraan terakhir supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah, saya akan membacakan sholawat yang sedikit, tetapi dipersilahkan jamaah untuk membaca sholawat berdiri sejenak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nabi sallimu ala rasul. Sallu ala nabi sallimu ala rasul. Mari. Sallu sallimu ala rasul. Sallu ala nabi sallimu ala rasul. Duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Sallu ala nabi sallimu ala rasul. Sallu ala nabi sallimu ala rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mau duduk silahkan duduk, yang mau berdiri juga saya tetap berdiri. Silahkan duduk kembali. Saya bermaksud hati, ya, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya gunungnya udah pada meletus. Jadi sampai di sini pembicaraan saya. Saya berdoa semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita diberikan kesehatan semuanya, sehat segalanya, sehat jasmani dan rohaninya, sehat keluarga rumah tangganya, sehat pekerjaan dan relasinya, sehat tetangga dan sahabatnya, sehat kantong dompet dan sakunya, amin ya robbal alamin. Sehingga kita nanti berhasil diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah di lain waktu pada gelombang yang sama kita berjumpa kembali. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.